Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, nafas hidup. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala sudah tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para seteramarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Paskah memberi kita cahaya harapan sebagai manusia berdosa. Dalam Injil hari ini, bagaimana kebangkitan Yesus pertama-tama diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Maria segera memberitahu hal itu kepada dua murid yang dapat ditemuinya, yaitu Petrus dan seorang murid yang lain. Mendapat kabar itu, murid itu segera berlari menuju ke makam Yesus, tetapi ia tidak masuk. Petrus yang baru saja tiba langsung masuk dan menemukan kain peluh Yesus tergulung rapi di suatu tempat. Itu membuat mereka percaya Yesus telah bangkit. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, makam kosong bagi Yesus adalah sebuah kemenangan, tanda kemerdekaan, tanda kebangkitan. Makam kosong adalah tanda bahwa Allah berkarya melintasi kubur, jauh melampaui peristiwa kematian. Allah menciptakan alam baru bagi Yesus, alam yang bebas merdeka, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan oleh kuasa manapun. Allah menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa penjajahan dosa dan maut. Yesus bangkit dengan jaya dan mulia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, melalui perayaan Paskah hari ini kita tidak perlu berpikir jauh menghubungkan kebangkitannya dengan kebangkitan tubuh kita setelah kematian. Kebangkitannya akan menjadi lebih nyata bagi kita yang sedang mengalami berbagai kematian dalam hidup ini. Dalam arti simbolis, kematian ini di sini bisa berupa pengalaman pahit, kehilangan orang-orang yang kita cintai, depresi, dan mungkin frustrasi karena berbagai kesulitan dan kesusahan hidup. Allah membangkitkan Yesus yang percaya sepenuhnya kepada Allah ketika dengan sabar dia menanggung segala kepahitan dalam hidupnya. Demikian pula dengan kita.
ada saatnya Allah juga akan membangkitkan kita dari segala kematian dan keterpurukan dalam hidup kita. Jika kita selalu bersama Allah, peristiwa penderitaan dapat beralih menjadi kesempatan yang membangkitkan harapan. Seperti kata pemazmur, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Allah dapat mengubah apa yang tampaknya pahit menjadi sebuah berkat dan mujizat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, semoga perayaan kebangkitan Kristus mampu membangkitkan harapan bagi kita untuk mampu menanggung kematian-kematian kecil selama hidup di dunia ini, dan untuk bangkit dari segala keterpurukan dan kegagalan hidup. Bersama Allah, kebangkitan Kristus akan selalu hadir ketika kita mau bangkit dan meraih kemenangan dalam hidup kita. Marilah kita membiarkan Tuhan bertindak dan melakukan hal yang besar dalam ketidakberdayaan kita. Membiarkan Tuhan menggulingkan batu besar dari hati kita, batu kesombongan, dosa yang menutup pintu hati kita untuk mengalami Kristus yang bangkit harus digulingkan. Saudara seiman dalam Kristus, jangan sampai Yesus sudah bangkit tetapi kita masih tetap tertidur. Yesus sudah keluar dari kubur tetapi kita masih suka tinggal dalam kubur kemalasan kita. Yesus sudah keluar membawa terang sejati, tetapi kita masih suka tinggal dalam kegelapan perbuatan kita. Yesus sudah menanggalkan dan melepaskan kain kafan, tetapi kita masih suka membungkus tingkah laku kita dengan perbuatan-perbuatan tercela. Marilah kita bangkit bersama Yesus, Paskah yang mengembirakan, penuh sukacita sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah permenungan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, semoga di hari Paskah ini kami sungguh-sungguh telah dibangkitkan bersama kebangkitan Putra-Mu. Biarlah segala penderitaan dan kesombongan diri kami telah terkubur dalam hati kami, dan semoga kami bergembira dalam sukacita kebangkitan Putra-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.